Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah hari ini. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 3, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya Kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Bapak Ibu, di hari ini, hari Minggu, tema kita upah di dalam Tuhan. Nanti di dalam pemberitaan firman Tuhan kita akan bersama-sama diperlengkapi, diajar apa upah kita ketika kita percaya, ketika kita mengikut Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mau masuk lebih lanjut lagi, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu luar biasa di dalam penyertaan dan cinta yang terus dicurahkan bagi kami. Tetapi apa balasan kami kepadamu Tuhan? Seringkali kami tidak mengindahkan peringatan Roh Kudus. Seringkali kami tidak mau dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan keseharian kami berjalan sendiri sesuai dengan kehendak kami. Ampuni kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa membuka tangan untuk kami kembali dan berbalik. Mampukan kami di dalam keterbatasan kami untuk kami boleh terus dibaharui oleh Engkau. Kami mengaku Tuhan dan kami menyesal. Kami rindu kami boleh menjadi umat yang membalas setiap kebaikan Tuhan dengan gaya hidup, dengan segala sesuatu yang memancarkan siapa yang kami percaya. Inilah pengakuan kami Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita mau mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami menyadari Tuhan, itu tidak akan pernah bisa berhasil tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami rindu semua yang kami lakukan di dalam hari lepas hari itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami memberi diri pada pagi ini Tuhan. Kami rindu mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi kami di dalam pemikiran, di dalam ketika kami membaca, di dalam ketika sebentar nanti kami mendengar, agar kami dimampukan mengolah, memilah, dan juga melakukan segala kehendak Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang akan mengganggu setiap konsentrasi kami, tetapi biarlah pikiran kami, hati kami hanya terarah kepada firman-Mu saja. Berkati hamba-Mu Tuhan agar boleh menyampaikan seturut akan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melihat seorang duta besar datang ke negara lain? Siapa dia dan apa yang diucapkan atau ia perbuat dianggap mewakili negaranya. Duta besar juga memiliki tugas untuk memperkenalkan apa dan bagaimana negaranya kepada masyarakat dan negara di mana dia diutus. Duta besar menjadi utusan yang dikirim untuk menjadi representasi siapa yang mengutusnya. Dan kalau kita melihat di dalam bacaan Injil kita, Bapak Ibu, secara umum kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-10, ini menceritakan tentang panggilan kepada para murid untuk menjadi utusan atau duta Allah. Tugas perutusan yang diberikan kepada para murid memang bukan hal yang mudah. Yesus sudah memperingatkan bahwa para murid akan menghadapi pemberontakan, penolakan, penganiayaan, dan mungkin berbagai hal negatif lain yang bisa jadi mereka temui ketika mereka diutus menjadi duta. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Yesus juga menegaskan bahwa ia memberi pengharapan agar para murid tidak takut, agar para murid punya keberanian dalam mengemban tugas mereka. Secara khusus kalau kita membaca bacaan kita hari ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42, itu memuat bagian dari jaminan dan janji Tuhan kepada para murid. Para murid yang adalah duta kerajaan Allah, mereka mungkin penuh dengan keterbatasan. Maka ini adalah penguatan agar para murid tidak menjadi tawar hati ketika mereka menghadapi penolakan. Kenapa? Kenapa ini menjadi penguatan? Karena kehadiran utusan, kehadiran para murid itu mewakili secara langsung orang yang mengutusnya, yaitu Yesus, Allah, Tuhan. Maka ayat 40 menjadi jelas bagi kita ketika Yesus berkata, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Kita mau bersama-sama melihat ayat 40, Bapak Ibu. Siapakah yang dimaksud kamu di dalam ayat 40? Kata Yunani yang dipakai untuk kata kamu adalah kata humon. Artinya kamu dalam artian jamak atau banyak. Kamu ini mengacu kepada para murid kalau kita lihat di masa lampau. Dan kalau kita lihat di masa sekarang, kamu atau humon yang dimaksud adalah kamu, kita ini semua. Ya, kita ini utusan. Jadi utusan atau duta itu bukan hanya berbicara tentang para murid atau beberapa orang, dalam hal ini pendeta. Tapi kita semua adalah duta kerajaan Allah, tentu di dalam lingkup yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, izinkan saya bertanya. Buat kita, sesungguhnya lebih penting siapa? Utusannya atau siapa yang mengutus? Ya, lebih penting siapa yang mengutus. Karena utusannya bisa beda-beda, bisa beda orang. Tapi yang mengutus itu yang lebih penting. Karena kalau kita tahu siapa yang mengutus, kita tahu kualitas berita yang mau disampaikan. Kita tahu begitu luar biasa yang mengutus, maka kita akan memberikan perhatian yang lebih. Prinsip ini penting untuk kita mengerti. Karena ada saja Bapak Ibu orang yang silau atau terkagum-kagum kepada utusan. Dalam hal ini biasanya pendeta yang fasih lidah, pendeta yang punya karisma, pendeta yang luar biasa. Dia jadi favorit. Dia jadi seseorang yang dibanggakan, seseorang yang wah gitu ya.
Dan yang biasa-biasa aja biasanya ditinggalkan. Tampilan utusan kadang mempengaruhi penerimaan kita. Padahal Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melakukan pemisahan ataupun penilaian dengan cara yang seperti itu. Atau di sisi lain ada juga orang-orang pendeta khususnya hamba-hamba Tuhan gitu ya, yang memanfaatkan ayat ini, memanfaatkan ayat 40. Seorang hamba Tuhan minta dihargai, minta dihormati sedemikian rupa, lalu dengan mudahnya dia berkata, "Saya ini utusan Allah, maka saya minta ini, saya minta itu. Kalau ada pelayanan buat saya harus ada ini, harus ada itu." Wah, ini jadi salah kaprah. Kita semua tuh hanya utusan. Yang penting bukan kita. Kita gak berhak dapat privilege apa-apa. Siapapun gak berhak dapat privilege apa-apa. Karena yang penting bukan siapa utusannya, tapi siapa yang mengutus. Di dalam ayat 41 dikatakan, jika seorang menyambut atau menerima seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Melalui ayat ini kita disadarkan, bahkan peran hanya menerima loh ya, hanya menerima dan menyambut nabi, upahnya sama dengan nabi. Padahal kita tahu kerjanya beda gitu ya, porsinya beda. Artinya Tuhan gak lihat besar kecilnya peran. Ketika kita hanya mengelap bangku, ketika kita hanya membersihkan toilet, ketika kita hanya menjadi tukang parkir, ketika kita hanya mempersilahkan orang masuk, ketika kita hanya membantu oma dan opa untuk naik ke lift, mempersilahkan duduk, dan berbagai pelayanan yang dianggap oleh banyak orang sebagai pelayanan yang sederhana, itu sama pentingnya di mata Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh membanggakan perannya ketika menjadi utusan, bahwa dia lebih baik dibanding yang lain. Dan kalau kita lihat lebih lanjut di dalam ayat 42 dikatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Apa yang dimaksud dengan upah? Upah adalah hasil atau balasan yang didapat dari apa yang kita lakukan. Tapi upah Bapak Ibu dalam hal ini tidak semata mengacu kepada hal yang materi saja. Upah yang diberikan oleh Allah meliputi aspek jasmani dan juga rohani. Bahkan melampaui apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi harapan kita. Pemeliharaan Allah yang melampaui pikiran kita. Janji keselamatan yang diberikan kepada kita. Itu menjadi sebuah upah yang luar biasa, yang tidak dapat kita beli, yang tidak dapat kita dapatkan dari semua orang. Gak ada yang bisa kasih kecuali Allah. Dan itu upah yang luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai utusan dan dutanya. Dan melalui ayat ini, di dalam ayat 42, dengan tegas Yesus juga menegaskan sekali lagi bahwa pekerjaan kecil itu dilihat oleh Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya mengejar upah dunia Bapak Ibu, tetapi kejarlah upah yang Allah berikan. Kejarlah upah yang nanti akan kita terima dan bahkan yang sekarang telah dan terus diperbaharui untuk kita terima. Setelah ibadah ini, ingatlah, kita itu duta kerajaan Allah. Kerjakan yang jadi bagian kita. Karena besar kecilnya itu gak penting. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Dan Allah telah dan sedang mencurahkan upah buat kita. Mari kita menghayati ini semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan bagi kami. Dan dengan apa, Tuhan, kami membalas kebaikan Tuhan. Kesehatan Tuhan beri, penyertaan Tuhan karuniakan, keluarga yang luar biasa Tuhan juga berikan untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan untuk kami. Bahkan di hari ini, ketika kami masih Tuhan beri kesehatan, itu merupakan suatu yang luar biasa yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini di dalam doa syafaat kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah maupun sedang di dalam proses pemulihan. Tuhan, kami berdoa bagi Om Alin, kami berdoa bagi Ibu Tarsiah, untuk Ibu Vivi, kami berdoa untuk Ibu Marta Eviana, untuk Opung Setiawan Tobing. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Linda dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Jamahlah mereka Tuhan, tengoklah mereka, pulihkan mereka. Pakai kami boleh menjadi penyemangat dan juga pendoa bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan di dalam situasi saat ini, ada begitu banyak orang yang mungkin bergumul dan berjuang. Begitu susah untuk bekerja, begitu susah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Orang-orang yang masih berduka karena ditinggal oleh orang terkasih. Dan begitu banyak pergumulan-pergumulan kami yang lain. Anak-anak sekolah yang mungkin terkendala karena pendaftaran ataupun proses belajar mengajar yang harus online. Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk boleh beradaptasi dengan baik dan juga terus berjuang. Terus tidak putus harapan. Karena kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang terus senantiasa ada buat kami. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GKI Menteng. Tuhan, pakailah gereja-Mu untuk boleh jadi berkat buat banyak orang, untuk boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap program-program kami. Walaupun terkendala karena satu dengan lain hal, tetapi kami percaya Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi garam dan terang. Orang boleh melihat citra Kristus melalui gereja di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah, Tuhan yang beri hikmat di dalam bekerja, di dalam memutuskan segala sesuatu. Kami menyerahkan semua yang jadi doa dan harapan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita iringin persembahan kita dengan menyanyikan lagu pengantar Kidung Jemaat 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami membawa persembahan kami. Terimalah ya Bapa, dan berkatilah persembahan ini, agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di mana persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.